Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K dan formasi ASN ya, ASN di tahun 2023. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, karena di video kali ini admin sudah mendapatkan bocoran terkait tanggal pengumuman hasil seleksi P3K guru P1 sampai P4. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, sebagai informasi pembuka di video kali ini, di sini 2 jam yang lalu rekan-rekannya, salah seorang rekan kita menyampaikan kabar baik di daerahnya. Di sini beliau menjawab pertanyaan salah seorang rekan kita di kolom komentar channel ini, dan beliau mengatakan bantu jawab dari rapat MKKS Kabupaten Badung Bali. Jadi ini dari Kabupaten Badung Bali. Untuk pengumuman P3K guru diumumkan tanggal 20 Februari pastinya 2023. Semoga saja benar dan tidak di PHP lagi. Nah, ini dari hasil rapat ya yang beliau dapatkan. Ini sama persis dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Andika beberapa hari yang lalu, mengatakan diumumkan 3-4 hari ke depan jika tidak ada halangan. Nah, ini perkiraannya pada saat itu yang disampaikan oleh Pak Andika, yaitu jatuh sekitar tanggal 18, 19 atau 20. Nah, di sini sudah ada sedikit pencerahan rekan-rekannya dari hasil rapat MKKS Kabupaten Badung Bali yang mengatakan bahwa diumumkan tanggal 20 Februari. Nah, semoga saja benar dan tidak di PHP lagi. Oke rekan-rekannya. Nah, selanjutnya ada juga informasi dari Komisi 10 DPR RI. Nah, di sini baru saja admin mendapatkan informasi melalui media gpnn.com Sabtu 18 Februari rekan-rekannya, di mana Ketua Komisi 10 DPR desak segera umumkan hasil seleksi P3K guru P1, P2 hingga P4. Bagaimana? Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama, dan ini disampaikan pada pukul 14 hari ini. Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Syaiful Huda mendesak Kemendikbudristek segera mengumumkan hasil seleksi P3K guru P1. Pemerintah diminta tidak menunggu selesainya pengolahan data hasil seleksi P3K guru 2022, P2 hingga P4. Nah, di sini diminta oleh Bapak Syaiful Huda bahwa untuk yang P1 ini kan kemarin begitu buka akun sudah melihat di keterangan akunnya apakah mereka mendapat penempatan atau tidak. Nah, sehingga Bapak Syaiful Huda meminta bagi P1 ini kan sudah banyak yang mendapatkan penempatan, agar segera diumumkan tanpa menunggu P2 sampai P4. Nah, begitu rekan-rekannya, karena mereka P1 ini sudah jelas mendapatkan formasi. Terlalu lama kalau harus menunggu P2 hingga P4 selesai. Guru P1 adalah prioritas pertama dalam seleksi P3K 2022, kata Huda atau Bapak Syaiful Huda kepada gpnn.com Sabtu 18 Februari 2023. Jadi benar juga rekan-rekannya apa disampaikan oleh Bapak Syaiful Huda. Para peserta seleksi yang masuk kategori prioritas 1 atau P1 lanjutnya seharusnya diangkat dahulu ketika mereka sudah mengantongi NIP P3K sembari dalam pengolahan data P2 hingga P4 diproses. Seperti itu keinginan dari Komisi 10. Kalau dipaksakan diumumkan P1 hingga P4 secara bersamaan malah lebih rumit. Apalagi yang direkrut ini ratusan ribu guru. Oke, jadi ini katanya kalau misalnya ditunggu, artinya mau diumumkan secara serentak itu rumit karena banyak. Politikus fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan pengalaman pahit seleksi P3K 2021 yang cukup menimbulkan masalah. Itu dibuktikan dengan masih adanya P3K guru 2021 yang belum mendapatkan SK sampai sekarang, rekan-rekan ya. Nah, itu masih banyak rekan-rekan guru yang katanya sampai saat ini belum mendapatkan SK atau belum menerima. Padahal itu seleksi di tahun 2021. Oleh karena itu, Huda menyarankan sistem pengangkatan P3K 2022 sebaiknya dilakukan bertahap.
Umumkan P1 dan langsung masuk pemberkasan nih P3K. Begitu P1 beres, beralih ke P2, P3 dan P4. Nah, silahkan rekan-rekan menyampaikan pendapatnya di kolom komentar. Apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful Huda ini? Rekan-rekan ya, selesaikan dulu P1 dan langsung pemberkasan nih P3K. Begitu P1 beres, baru beralih ke P2 sampai P4. P1 itu datanya sudah ada. Berbeda dengan P2 sampai P3 yang menggunakan metode observasi. Itu perlu waktu panjang. Dia kembali mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, bahwa pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 menjadi momentum yang sangat dinantikan guru honorer. Jangan biarkan nasib guru honorer terutama P1 terkatung-katung tanpa jadwal pasti. Dia memahami bagaimana rumitnya melakukan pengolahan hasil seleksi P3K ini. Karena itu pengumuman bertahap sebagai solusinya. Kasihan loh, ini sudah mau masuk pekan keempat, tetapi belum ada kepastian kapan diumumkan. Ingat, P1 sudah menunggu lebih dari 1 tahun ucapnya. Nah, ini benar sekali rekan-rekan. Yang P1 ini yang lulus ada yang di tahap 1, terus ikut lagi di tahap 2 pada tahun 2021, formasi 2021, lulus lagi. Nah, di tahun 2022 mereka dinyatakan mendapatkan formasi berdasarkan akunnya di SSCSN. Namun detik ini belum diumumkan juga. Huda menegaskan, Komisi 10 DPR RI tetap mengawal program 1 juta P3K Guru ini. Hanya para guru honorer ini jangan sekedar disuruh tes, setelah lulus malah belum diangkat karena alasan anggaran tidak ada. Nah, ini baik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Huda, rekan-rekan ya, sangat pro terhadap rekan guru terutama yang P1. Bukan berarti P2, P3 dan P4 tidak ini rekan-rekan ya. Tapi dia benar sekali karena P1 ini sudah sekian lama menunggu terkait pengumuman ini. Namun sampai detik ini belum juga diumumkan. Pada media yang sama, ini juga Sabtu 18 Februari, seleksi CPNS 2023 dan P3K khusus formasi nakes sudah ada bocoran. Nah, di sini kita mendapatkan informasi terbaru juga. Ini khusus untuk tenaga kesehatan. Kita cek ada katanya bocoran formasinya. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan tahun ini akan ikut melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi ini dari Pemprov Bengkulu. Dia menyebutkan pada seleksi CPNS 2023 dan P3K akan dibuka lowongan antara lain formasi guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis. Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi menyebutkan untuk tenaga kesehatan, nah di sini untuk tenaga kesehatan dibutuhkan sebanyak 252 orang. Jadi teman-teman yang dari Bengkulu yang mungkin saja lagi menonton video ini, nah ini formasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, yang mana untuk nakes ada 252 orang yang dibutuhkan. Gunawan Suryadi mengatakan bahwa jumlah kebutuhan nakes pada 2023 itu setelah pihaknya melakukan pendataan secara keseluruhan. Jadi ini sudah dilakukan pendataan setidaknya 252 tenaga kesehatan untuk mengisi jabatan di 4 fasilitas kesehatan di daerah ini. Dengan kebutuhan nakes sebanyak itu, Pemprov Bengkulu akan ikut melakukan seleksi CPNS dan P3K 2023. Selain membutuhkan nakes, lanjutnya Pemprov Bengkulu juga membutuhkan pegawai tenaga pendidik hingga teknis. Lebih lanjut, dia mengatakan sejauh ini baru formasi nakes yang telah didata. Jadi untuk nakes sudah didata, sedangkan untuk guru dan teknis itu belum. Nanti formasi itu diusulkan kepada Kemenpan RB untuk mendapat persetujuan. Berikut perincian usulan formasi nakes 2023 Provinsi Bengkulu. Kebutuhan tenaga kesehatan untuk laboratorium kesehatan dari daerah Labkesda sebanyak 18 orang. Jadi ini untuk tenaga kesehatan untuk laboratorium rekan-rekan ya. Kebutuhan nakes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu 151 orang. Kebutuhan nakes di Rumah Sakit Khusus Jiwa
Suprapto sebanyak 58 orang, dan yang keempat, kebutuhan nakes di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebanyak 25 orang. Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat terkait dengan mekanisme perekrutan tenaga kesehatan melalui P3K atau CPNS. Sebelumnya, Pemprov Bengkulu melakukan penundaan seleksi aparatur sipil negara karena ketersediaan anggaran belanja pegawai yang minim. Itu sebelumnya rekan-rekan ya. Namun sepertinya untuk tahun 2023 ini sudah dimantapkan. Untuk nakes sendiri ini sudah dilakukan pendataan kebutuhan, dan ini hasilnya rekan-rekan ya. Di sini ada empat penempatan nantinya. Nah, ini di Laboratorium Kesehatan Daerah, di sini di RSUD M Yunus, terus RSKJ Suprapto, dan yang terakhir di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Jadi ini adalah kebutuhan di setiap penempatan ini rekan-rekan ya, setiap instansi ini. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.